yaitu pasukan khusus Rusia bernama Zaslon, yang Zaslon. kekuatannya 3 kali dari pasukan elit Amerika, ternyata hasil dari jerih payah pelatih Indonesia. Ojo lali disubrek ya. Assalamualaikum semuanya, selamat kembali ke channel ini. Kepada kalian semua yang bantu support dukung As jika channel ini jutaan terima kasih saya ucapkan kepada kalian yang baru masih belum gabung sama Edi Zanuri TV. Lagi tunggu apa kalian? Ayo bantu dengan tekan butang subscribe. Dan subscribe itu gratis aja geng. Oke, seperti biasanya sebelum As mulakan, As ingin mendoakan buat sesiapa saja yang menonton video As kali ini agar dilimpahi dengan rezeki yang melimpah ruah, tidak akan pernah putus-putusnya, dipermudahkan segala urusan pekerjaan, urusan harian dan segala urusan kalian, diberikan kemudahan, diberikan kemakbulan atas setiap doa serta impian, insya-Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Okey, hari ini Asna react sekali lagi daripada channel Bagi-Bagi. Jangan lupa untuk bantu subscribe juga channel ini, tanda dukungan kita. Kali ini kita akan melihat katanya Zaslon ataupun pasukan paling rahsia tentera Rusia sebenarnya itu adalah pasukan yang telah dilatih oleh Indonesia. Oh, As juga baru tahu ni. Okey, kalau ingin melihat faktanya, yuk ikut As react. Yuk. Okey, sudah siap semuanya. Yuk kita mula. Bismillah. Zaslon, pasukan paling rahasia Rusia, ternyata dilatih oleh Indonesia. Inilah sepak terjangnya. Проводится совместное российско-белорусское учение Elite. «Союзная решимость-2022». Войска Восточного военного округа и воздушно-десантных войск, участвующие в данном учении, во взаимодействии с белорусскими вооруженными силами отрабатывают вопросы отражения агрессии против союзного государства в ходе оборонительной операции. Halo sahabat Bagi-Bagi, ada kabar mengejutkan dari Rusia, yang kali ini membawa-bawa nama Indonesia. Yaitu pasukan khusus Rusia bernama Zaslon, yang kekuatannya 3 kali dari pasukan elit Amerika, ternyata hasil dari jerih payah pelatih Indonesia. Pasukan ini ternyata memiliki kesamaan dengan pasukan elit Indonesia yaitu Denjaka dan Kopasgat. Sepak terjang Zaslon yang sangat luar biasa, bahkan satu anggotanya setara dengan 100 anggota militer. Apakah mungkin dengan kekuatan yang sangat dahsyat, pasukan ini dilatih di Indonesia? Kalau ini memang benar, berarti perbandingan kekuatan Zaslon dengan pasukan elit Indonesia pasti memiliki kesamaan. Lalu seberapa kuat kekuatan Zaslon, yang kabarnya dilatih di Indonesia itu? Sahabat Bagi-Bagi, Zaslon yang berarti perisai atau layar adalah unit khusus Rusia yang paling rahasia dalam Dinas Keamanan Eksternal SVR. Jika SVR adalah intelijen Rusia seperti CIA atau MI6 Inggris, maka Zaslon sebanding dengan Global Response yang lebih rahasia. Menurut sumber pertahanan Swedia, Zaslon didirikan pada tanggal 23 Maret tahun 1997. Tetapi mulai beroperasi pada tahun 1998 dengan sekitar 300 anggota. Beberapa sumber mengatakan bahwa Zaslon tergabung dalam Departemen ke-7 Pusat Keamanan Mandiri SVR. SVR adalah Dinas Intelijen Rusia penerus KIP di era Uni Soviet. Zaslon diduga lahir dari gagasan Vladimir Putin. Kehadiran Zaslon mengiringi naik daunnya Vladimir Putin di puncak kepemimpinan Rusia. Ternyata ini sebabnya Zaslon dikabarkan dilatih di Indonesia. Pasalnya Putin adalah sahabat karibnya Presiden Jokowi, dan mungkin saja ini benar. Betul. Boleh jadi. Sahabat Bagi-Bagi, selama ini kita mungkin lebih mengenal unit Alpha Group atau Spetsnaz. Karena sering digambarkan di bioskop, video game, atau media lainnya. Zaslon sangat jarang disebutkan oleh negara, akademisi atau media Rusia. Pada tahun 2002, dalam sebuah wawancara kepala SVR, Sergei Lebedev mengatakan bahwa Badan Intelijen Luar Negeri Rusia hari ini tidak memerlukan pasukan khusus tersebut. Itu sebabnya kami tidak memilikinya. Tetapi pada tahun 2014, Wakil Perdana Menteri Rusia Dmitry Rogojin memposting di Twitter sebuah gambar di mana diapit di kedua sisi oleh operator Zaslon. Pada postingan dikatakan, terima kasih kepada petugas unit Zaslon untuk memberikan keamanan wilayah Lebanon dan Suriah. Postingan tersebut segera dihapus, tetapi beberapa detektif intelijen open source sudah menangkapnya. Aduh,
Dah tangkap Sahabat dah kan? bagi-bagi, Zaslon disusun untuk melindungi diplomat dan operasi asing yang dilakukan oleh SVR. Tanggung jawab unit adalah perlindungan bersenjata misi diplomatik Rusia di luar negeri, terutama di lingkungan daerah yang bermusuhan. Melindungi pejabat tinggi Rusia dalam perjalanan ke luar negeri. Misi penyelamatan sandera warga Rusia di luar negeri. Evakuasi warga negara Rusia dan warga sipil negara lain dari zona perang. Perlindungan karyawan SVR selama pekerjaan operasional dan intelijen, serta mengambil dokumen dan peralatan sensitif dari kedutaan dalam keadaan darurat. Ini tugas-tugasnya. Sahabat bagi-bagi, data tentang Zaslon cukup langka dan informasi yang ada seringkali terbungkus spekulasi dan ditaburi hiperbola. Ciri khas dari Zaslon bisa diidentifikasi dari seragamnya menggunakan Black Hawk HP Fuchs F1 Olive. Senjata yang digunakan dalam operasi adalah AK-103 Assault Rifle, AK-104 Assault Rifle, AK-74S Assault Rifle, PP-1901 40 submachine dan juga senjata genggam. Submachine. Sementara armor pelindung menggunakan Ford Goblik Slick, Ford Plate and Kevlar Baker, Ford Outmolly Defender 2, dan petugas tidak pernah memakai lencana unit resmi tetapi lebih memilih emblem berbendera Rusia. Oh, okay. Dalam operasi Penuh sipil dan rahsia. penyamaran, biasanya menggunakan seragam dengan detail sama dengan yang digunakan oleh staf kedutaan Rusia. Pada tahun 2003, menjelang invasi Irak oleh Amerika Serikat, 2 unit Zaslon yang sangat rahasia dikirim ke Irak dan 1 unit terpisah ke Iran. Unit-unit tersebut bertugas melindungi kedutaan diplomat dan materi sensitif. Publikasi menjabarkan 3 kegiatan utama untuk operator Zaslon, yaitu mendapatkan intelijen sensitif, untuk kemudian mempengaruhi pemerintahan pasca perang Irak, identifikasi dan manipulasi partai kelompok dan individu politik Rusia yang berada dalam lingkaran Saddam, mengidentifikasi dan merekrut perwira militer dan agen intelijen Irak di seluruh dunia. Pada tanggal 3 Juni tahun 2006, 2 operator Zaslon bersama dengan 3 pegawai kedutaan lainnya disergap oleh kelompok bersenjata yang menyebut dirinya Dewan Mujahidin Suro. Sahabat bagi-bagi, selain itu, 1 operator Zaslon Vitality Top ditembak dan dibunuh di pasar Baghdad. Sedangkan 4 lainnya disandra oleh para militan. Ini adalah peristiwa yang memukul mental unit. Tetapi pasukan elit Chia juga pernah mengalami kegagalan memalukan yang sama di Bingali. Zaslon juga diduga berperan penting di Afghanistan tahun 2021, di mana itu adalah tahun yang bergejolak bagi Afghanistan. Betul. Karena mundurnya sebagian besar kekuatan barat dari negara itu dan pengambil alian cepat oleh Taliban. Dalam kasus seperti itu, asas strategis seperti Zaslon sangat penting untuk kedutaan Rusia, untuk membangun kontak strategis dengan pemerintahan baru. Zaslon yang beroperasi di bawah Badan Intelijen Luar Negeri Kremlin menjalankan misi di Suriah. Cara terpisah dari Direktorat Intelijen Utama atau GRU. Sementara agen GRU bekerja di Kementerian Pertahanan Suriah di Damaskus. Zaslon tidak pernah melapor ke GRU atau kesal militer reguler melainkan ke kedutaan Rusia di Jalan Umar bin Khattab. Zaslon diduga menjadi salah satu pemasok data intelijen, sekaligus penasehat militer Suriah. Penasehat Sahabat militer. bagi-bagi, sebagai informasi, Suriah. pada tanggal 19 Desember, Duta Besar Rusia untuk Turki Andrei Karlov dibunuh oleh Mahfud merek Altintas di Ankara. Keesokan harinya, kantor berita Rusia Rosbet menerbitkan sebuah wawancara dengan seorang perwira anonim dari unit Zaslon yang sangat rahasia. Dia mengklaim nyawa duta besar bisa diselamatkan jika operasi Zaslon ada di sana. Tetapi pemerintah Turki tidak mengizinkan mereka untuk beroperasi. Turki mungkin melihat sangat tidak biasa, unit dengan berbagai pelatihan dan kemampuan tempur yang dirahasiakan hanya digunakan sebagai unit keamanan diplomatik. Sahabat bagi-bagi, pantas Zaslon juga cakap. berperan penting saat konflik Ukraina pecah. Unit ini diduga membangun kontak intens dengan Iran, Korea Utara, dan Afghanistan. Rusia membutuhkan pasokan drone dan beberapa amunisi karena perang yang berkepanjangan. Sementara di Afghanistan, Zaslon diduga membuat kontak dan merekrut mantan pasukan khusus Afghanistan, yang pernah dilatih Amerika untuk direkrut melawan taktik Ukraina yang dibekali senjata dan kemampuan tempur NATO. Rusia juga sempat berusaha mengaburkan data Zaslon yang sudah terlanjur tersebar, dengan membuat video yang mengaburkan upaya intelijen dengan merilis video latihan Zaslon versi kontraktor swasta semacam Wagner. Ini untuk mengaburkan fakta dengan menyampaikan bahwa Zaslon adalah kontraktor swasta untuk jasa pengamanan. Namun Untuk sudah banyak yang mengaburi mengetahui mata orang, bahwa Zaslon adalah unit spesial yang akan selalu disangkal keberadaannya.
dan tidak pernah menggunakan tanda lambang atau emblem khusus. Sahabat bagi-bagi, bagaimana menurut kalian? Apakah benar Zaslon itu dilatih di Indonesia? Tentunya kalau benar kita pasti bangga. Ayo kawal militer kita sampai puncak dunia. Jangan santuy terus, mari kita barbar. Merdekalah Jangan kita santuy seutuhnya. terus ya. Merdeka. Hurra! Nah, tadi kita saksikan bagaimana pasukan rahasia Rusia iaitu Zaslon yang katanya dilatih oleh pasukan daripada Indonesia. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Dan kita melihat bagaimana kerahsiaan pasukan ini sehingga mereka tidak didedahkan kepada masyarakat. Mereka juga tidak memakai emblem atau apa aja. Sebenarnya bagi mengaburi mata pihak musuh khususnya tentang kewujudan mereka, Zaslon ini bagi membolehkan keamanan khasnya untuk kita tahu tugas-tugas rahasia, tugas-tugas khas Zaslon ini seperti di saat-saat darurat dan sebagainya, memberikan satu tekanan khasnya buat para musuh kat luar sana. Dikatakan Zaslon ini sangat kuat, seperti mana satu orang pasukan Zaslon bersamaan dengan 100 tentera biasa. Masya Allah, luar biasa sekali kuatnya ya. Masya Allah. Dan kita sebenarnya untuk negara-negara kayak kayak Rusia gini ya, dia memerlukan anggota tentera yang ataupun kita kata pasukan rahsia ini perlu dirahsiakan sebenarnya bagi menjaga keamanan dan menjaga keselamatan sesebuah negara. Dan kita melihat bagaimana perhubungan antara Rusia dan Indonesia itu sangat baik, sehingga kan mereka mengatakan bahawa pasukan khas yang datang ataupun pasukan yang melatih khas Zaslon adalah daripada Indonesia. Masya Allah. Kita melihat agar hubungan dua negara ini sebenarnya terjalin dengan sangat bagus dan sangat baik, dan kedekatan antara Presiden Putin dan juga Pak Jokowi juga kelihatan sangat jelas. Dan kita mendoakan agar keakraban dua negara ini antara Presiden Pak Jokowi dan juga Presiden Putin ini dapat menjaga keharmonian kedua-dua blok negara ini antara Indonesia dan juga Rusia. Okey, begitulah kan, kita mendoakan agar negara ini juga negara kita seluruh dunia ini aman, damai dan tidak ditakut-takutkan dengan perkara-perkara yang mengerikan atau menakutkan seperti peperangan dan sebagainya. Kita doakan agar sentiasa dalam lindungan Tuhan selamanya. Amin ya rabbal alamin. Dan pastinya Zaslon ini luar biasa banget. Kekuatannya itu super banget, dan salut sama tentera Indonesia yang telah pun melatih Zaslon ini sehingga menjadi pasukan yang sangat-sangat digeruni. Okeylah, sampai kat sini dulu video reaction Nas untuk kali ini. Pada kalian nonton bareng dengan sampai habis video ini, juga terima kasih ucapkan. Pada kalian yang baru, jangan lupa untuk bantu subscribe. Jumpa lagi kita di live video insya-Allah. Jaga diri semua. Assalamualaikum. Dadah.